يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dimensi Sejarah. Halo sahabat, terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok. Halo sahabat, kali ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Berdasarkan beberapa teori yang menyeruak, sahabat, Ahmad Mansur Suryanegara adalah seorang sejarawan asal Indonesia yang mana mempunyai karya yang sangat luar biasa, terkhusus di bidang kesejarahan. Ahmad Mansur Suryanegara meringkaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia berdasarkan 3 teori. Teori yang pertama, teori Gujarat India. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia bermula dari wilayah Gujarat, India. Teori ini mengatakan Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Teori kedua, teori Mekah. Teori ini menceritakan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, yakni berawal langsung dari Timur Tengah. Teori Mekah menjelaskan bahwasanya tersebar dan masuknya Islam ke Indonesia yakni melalui peran dan jasa para pedagang Arab Muslim pada sekitar abad ke-7 Masehi. Teori ketiga, teori Persia. Menurut teori Persia, tibanya Islam di Indonesia yakni melalui peran dan jasanya para pedagang asal Persia yang mana dalam perjalanannya singgah ke Gujarat, lalu diteruskan ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Teori ini berpendapat dan mengakui hal tersebut diantaranya disebabkan banyaknya ungkapan dan kata-kata Persia dalam hikayat-hikayat Melayu, Aceh, serta Jawa. Sahabat, perlu diketahui, hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa. Dalam bahasa Melayu, biasanya berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Pada umumnya, banyak mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat dari tokoh utama. Selain hal tersebut, adanya temuan dari Marco Polo. Marco Polo adalah seorang pedagang dan penjelajah Italia yang pernah menyusuri Jalan Sutra. Marco Polo menyatakan, sebagai dampak interaksi orang-orang Perlak di Sumatera Utara, mereka telah mengenal Islam selama masa-masa ini. Dinyatakan oleh Van Leer dan Schreck bahwa penyebaran Islam lebih terbantu lewat faktor-faktor politik dibandingkan dengan perniagaan. A.H. Jones, seorang pengungkap teori Sufi, dan S.Q. Fatimi, seorang sosiolog, menyebutkan tentang tibanya Islam di Indonesia bertumpu pada imam-imam Sufi yang baik dalam ilmu kebatinan, serta bersedia menggunakan unsur-unsur kebudayaan pra-Islam dan mengisi kembali dengan semangat yang lebih Islami melalui Kesultanan Tidore yang juga menguasai tanah Papua. Sejak abad ke-17, jangkauan terjauh penyebaran Islam sudah mencapai Semenanjung Onin di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Abdul Malik Karim Amrullah, seorang ulama dan sastrawan asal Indonesia yang akrab dipanggil dengan sebutan Buya Hamka, mengungkapkan bahwasanya pada tahun 625 Masehi, sebuah naskah Tiongkok menceritakan bahwa menemukan sekelompok bangsa Arab telah berdiam atau bermukim di pantai barat Sumatera atau biasa disebut dengan Barus.
Pernyataan Buya Hamka ini memiliki kesamaan dengan beberapa sejarawan bangsa luar, yang mana menyatakan tentang kemungkinan masuknya Islam ke Indonesia adalah sejak abad awal Nabi Muhammad SAW hijrah. Meski di sisi lain, Kepulauan Nusantara telah disebutkan pula dalam tulisan seorang ahli-ahli bumi bangsa Arab. Dalam tarikh Cina disebutkan pada tahun 674 Masehi, orang dari bangsa Arab telah tinggal di pantai barat Sumatera. Sahabat, pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi, pada saat masa pemerintahan Khilafah Islam Utsman bin Affan, mengirimkan utusannya, yakni Muawiyah bin Abu Sufyan, ke tanah Jawa, yaitu ke Jepara. Pada saat itu nama Jawa adalah Kalingga. Hal ini diketahui berdasarkan dari dokumen surat kekhalifahan Bani Umayyah yang disimpan di Museum Granada, Spanyol. Diketahui jika Khalifah Utsman bin Affan pada saat itu mengutus armada lautnya yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan untuk berdakwah ke daratan Cina, termasuk ke Nusantara. Akan tetapi Buya Hamka berpendapat kejadian tersebut terjadi pada tahun 42 Hijriah atau 672 Masehi. Setelah itu pada tahun 718 Masehi, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau dinasti Umayyah pernah melakukan surat menyurat dengan Raja Sriwijaya Sri Indrawarman. Melalui surat tersebut, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyeru raja-raja kepada cahaya Islam, disertai memberikan raja-raja tersebut jaminan tetap berkuasa di negeri mereka, juga akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslimin. Fakta lain yang juga tidak bisa diabaikan begitu saja adalah adanya kitab Ijharul Haq fi Silsilah Raja Verlak, tulisan Abu Ishaq Al-Makrani Al-Fasi yang berasal dari daerah Makran, Balochistan, telah mengungkapkan bahwasanya kerajaan Perlak didirikan pada tahun 225 Hijriah atau 847 Masehi, diperintahkan berturut-turut oleh 8 sultan. Beberapa bukti lain juga memperlihatkan tentang telah tibanya Islam pada masa awal, dengan bukti adanya Tarikh Nisan Fatimah binti Maimun pada tahun 1082 Masehi di Gersik. Terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok.